P3K program pemerintah merekrut semua pemilik sertifikat pendidik. Halo para penonton Beta Punya, apa kabar kalian? Pasti kalian kaget dengan judul di video ini kan? Pada segmen bagi pengetahuan kali ini, saya akan membahas tentang program P3K yang sedang digagas pemerintah di tahun 2021. Yang perlu kalian ketahui, di tahun 2021 ini, pemerintah melalui Kemendikbud Ristek Dikti melakukan rekrutmen besar-besaran melalui program P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jumlah rekrutmen tidak main-main, sekitar 1 juta orang guru, mulai dari guru swasta, guru negeri, sampai pemegang sertifikat pendidik bisa mendaftar. Dengan kelonggaran usia yang tidak seperti CPNS umumnya, P3K terlihat sangat pro kepada guru honorer yang sudah lama mengabdikan diri, tetapi belum terangkat menjadi aparatur sipil negara atau CPNS karena terbentur faktor usia dan regulasi. Afirmasi nilai serta tidak adanya tes SKB seperti program CPNS dilakukan sampai 3 tahap dengan harapan jika gagal di tahap pertama setidaknya bisa mengulang hingga tahap ketiga. Bentuk afirmasi yang diberikan antara lain adalah penambahan poin 100% bagi pemegang sertifikat pendidik, penambahan poin 15% bagi peserta dengan usia 35 tahun ke atas, serta penambahan poin untuk penyandang disabilitas serta guru honorer THK 2 masing-masing sebesar 10%. Dari rangkuman afirmasi nilai tersebut bisa digambarkan bahwasanya bagi peserta pemegang sertifikat pendidik bisa memperoleh nilai sempurna dan semua afirmasi tersebut bisa disatukan dan itu bisa mendongkrak peraihan poin atau nilai untuk lulus mengisi formasi yang diinginkan. Akan tetapi hal ini perlu kita cermati bahwasanya pemegang sertifikat pendidik itu jumlahnya ada puluhan ribu orang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada undang-undang tersebut, tepatnya di bab 2 pasal 2 menjelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Selain itu, kriteria guru di Indonesia sudah ditetapkan pada bab 4 pasal 8 tentang kualifikasi, kompetensi, serta sertifikasi. Kualifikasi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 10 juga dijelaskan kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Lalu pada pasal 11 juga menjelaskan pada ayat 1, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Ayat 2 menjelaskan sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Pada ayat 3, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Pada ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pada seleksi P3K tahun 2021 ini tidak menutup kemungkinan para pemegang sertifikat pendidik yang tidak mengajar dan tidak terdaftar di Pedapodik tetap bisa mendaftar P3K. Hal ini dilakukan karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bab 4 pasal 12 yang berbunyi, setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dari hal ini, kita bisa simpulkan, pelaksanaan P3K dengan afirmasi penambahan nilai pada pemegang sertifikat pendidik diberikan tambahan nilai 100% adalah amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen. Hal ini tidak bisa diprotes mentah-mentah oleh mereka yang tidak memiliki sertifikat pendidik hanya berdasarkan masa pengabdian saja. Dalam hal ini, pemerintah telah menggelontorkan dana yang sangat besar untuk meningkatkan kompetensi para guru melalui berbagai macam program peningkatan mulai dari PLPG, PPG dalam jabatan, prajabatan PPG SM3T, berbagai jenis PPG lainnya, hingga PPG mandiri. Nah, jika kalian yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan merasa dianaktirikan,
Silakan kalian berdiskusi di kolom komentar, karena saat ini pemerintah sudah tidak seperti zaman dulu lagi, apalagi masih menggunakan mindset jadi honor saja lama-lama pasti juga diangkat. Narasi ini sangat cocok untuk tahun-tahun di mana undang-undang guru dosen belum disahkan. Sekalipun kalian protes atas dasar pengabdian, itu sudah tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Semoga ini bisa menginspirasi kalian. Silahkan baku debat di kolom komentar.